Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya boleh lihat lambaian tangannya. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini kabarnya luar biasa baik, amin. Karena Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tidak berhenti kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh melewati sepanjang minggu, bahkan sebulan kemarin Tuhan Yesus. Karena pertolongan-Mu, karena kekuatan-Mu, karena penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang selalu bersama kami. Menjaga setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Temukan Tuhan pada setiap kami pada pagi hari ini. Kerendahan hati, hati yang tulus Tuhan. Ya kami boleh berikan pujian penyembahan yang terbaik sebagai rasa syukur kami Tuhan untuk setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bekerja beracara di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan hadirat. Karena kami tahu hadirat-Mu Tuhan yang menyegarkan jiwa kami. Mari nyanyikan ucapan syukur untuk setiap kepada-Nya dalam hidupku. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik teramat baik. Ia karena Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
pujimu, ku mau menyembah-nyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah-nyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Lebih keras menyembahmu, ku selalu sembahmu. Oh, yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jiwa memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Biar kami selalu memuji dan menyembahmu Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Dia karena punya dia la bara haleluya. Dia
Glory, glory,
Haleluya Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Bersama-sama katakan amin. Saya mau sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Boleh lihat kanan kiri depan belakang. Katakan hai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, semangat memuji Tuhan, amin. Kurang keras. Semangat memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari masuk ke gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersyukur sebabnya kiranya Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini sebab dia girangkan, sama-sama dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkan. Katakan dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bersyukur sebab dia girangkan. Haleluya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersyukur sebab dia girangkanku. Sama-sama dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersyukur sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersyukur sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersyukur sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersyukur sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersyukur sebab dia girangkanku. Amin. Katakan dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersyukur sebab dia girangkanku. Lebih lagi sama-sama. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersyukur sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersyukur sebab dia girangkanku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur sebab dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersyukur sebab dia girangkanku. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah bulan Desember artinya kita mau menyambut hari kelahiran siapa? Hari kelahiran siapa? Hari kelahiran siapa? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu, dia Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala bisa. Katakan dia lahir untuk kami, dia bangkit
Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi selamat. Amin. Dia Yesus selamat kami, Dia Yesus selamat kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari sama-sama serukan, hey. Mari serukan, hey. Serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey. Serukan, hey. Bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi sama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, yang di bawah, yang di atas. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Amin. Kita bersama-sama nyanyikan glory untuk Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah. Haleluya. Kita akan merasa bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan sama-sama lebih lagi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari rayakan, mari rayakan dan sekali lagi sama-sama. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan 2 kali minggu ini. Persembahan yang pertama untuk perayaan Natal gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami sampai pada saat ini. Dan sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami untuk perayaan Natal gereja.
Berkati Tuhan semua yang memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Begitu luas
Hidup dalam kasih Tuhan, tidak ada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami memasuki Tuhan tahun yang akhir di bulan Desember ini. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberi kami kekuatan. Kami bersyukur kalau Engkau masih memberi kami nafas. Kami bersyukur kalau kami masih bisa berdiri Tuhan. Seperti kitab Zakaria katakan, kami bisa berdiri bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar hari-hari ini Tuhan, kami terus mempersiapkan hidup kami Tuhan. Untuk kapan waktunya yang Engkau tidak beritahukan kepada kami. Karena kedatangan-Mu yang kedua kali digambarkan seperti pencuri Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami berjaga-jaga dengan hidup kami itu. Terima kasih Bapa. Biar di tempat ini Tuhan kami berjumpa dengan Engkau. Kami tidak sedang lakukan Tuhan ibadah yang sebagaimana rutinitas kami. Tapi di tempat ini Tuhan kami belajar untuk bisa berjumpa dengan Engkau Tuhan. Bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kita mau angkat tangan kita mau sembah Dia. Saudara belajar menyembah Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, aku mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Ya Bapa, ya Allah. Di tempat ini kami berjumpa dengan-Mu. Di tempat ini kami rasakan kuasa-Mu. Jemaat belajar untuk menyembah Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Penuhi tempat ini dengan penyembahan yang dari Engkau. Ya na-na-na ya mo. Hati kami penuh ucapan, we love you Lord, we love you holy, you are holy, you are holy. Shere pata shere, wow, Allah yang besar, ya narana ya bo. Amin, amin, amin. Terima kasih.
Berikan kepada kami hati yang terus menyembah. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tetap menyembah Engkau Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Hanya dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Kita gak kerasa kita sudah masuk di bulan Desember tahun 2023. Bulan Februari akan ada pesta demokrasi. Kita tetap berdoa untuk Indonesia. Siapapun yang Tuhan izinkan yang menjadi pemimpin atas bangsa ini. Kita percaya itu yang terbaik, yang dari Tuhan, yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Saya akan tayangkan, ini ada testimoni saya dengan Ibu Siswantoro. Karena beliau sudah pindah ke Jakarta, anaknya Suwen pindah ke Medan. Jadi saya pikir kalau nanti jemaat tanya satu persatu, saya harus terangkan satu persatu. Lebih baik saya bikin testimoni biar mereka boleh menyampaikan pesan untuk gereja ini. Bisa ditampilkan. Shalom. Saya percaya saudara banyak yang sudah kenal dengan Cik Saifung, dengan Suwen. Mereka adalah jemaat pertama dari gereja Betani yang dimulai tahun 2000. Dan hari Kamis ini mereka, Suwen akan pindah ke Medan, Cik Saifung akan pindah ke Jakarta. Saya sebagai gembala, saya sebagai orang tua, ada rasa kehilangan yang dalam. Mereka berangkat demi kesuksesan mereka berangkat. Dan saya mau tanya untuk khususnya Cik Saifung, Suwen, kesan apa dan pesan apa untuk gereja Betani? Kalau saya bersyukur bisa kenal sama Ibu. 2004 saya bersama suami saya pertama ke gereja Panin. Kami senang banget. Kami mempunyai ibu gembala yang baik, yang selalu memperhatikan kami sekeluarga. Kami bersyukur kami bisa ke gereja Betani Bandar Lampung, dan pada pengerja jemaat semua rukun. Saya juga bersyukur sama ketua EPA saya Pak Aron. Beliau baik, perhatian sama anggota EPA juga. Saya berharap saya pergi ke Jakarta, gereja berjalan terus, jemaat bertambah terus, dan ibu gembala kami sehat terus membimbing jemaatnya, dan biarlah mereka semua mengenal Tuhan, lebih lagi mengasihi Tuhan. Saya berterima kasih sama semuanya. Saya berharap gereja bertambah jemaatnya dan semuanya rukun, bersatu hati, bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Linda. Terima kasih ya Bu. Shalom. Kalau saya berterima kasih banget sama Tante Linda. Tante Linda ini bisa dibilang mama kedua saya. Saya mengenal Tante Linda pada tahun 2005. Waktu itu saya sedang hamil
dan akan melahirkan. Tante lah yang menunggui waktu saya di rumah sakit, mendoakan sampai anak saya bisa lahir dengan selamat. Banyak hal dan kejadian penting dalam hidup saya yang saya rasakan, dan tante di saat itu ada bersama dengan saya dan menemani, seperti waktu saya sakit batu ginjal. Tante dan om datang ke rumah membesuk, dan atas inisiatif tante sendiri, tante mengajak saya ke dokter untuk berobat. Tante memberikan iman kepada saya bahwa saya bisa sembuh tanpa operasi. Waktu itu dokter bilang harus operasi, tapi tante bilang kita doakan, gak usah operasi, pasti bisa sembuh. Dan itu terjadi, benar. Pada saat tante mengantar saya ke dokter Saragi, dokter memberikan obat, dan akhirnya batu ginjalnya keluar. Masih banyak lagi yang tante menemani saya. Yang terakhir waktu saya di Kuret, tante yang menemani saya sampai ke pintu ruang operasi. Begitu banyak hal-hal yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu banyak penyertaan tante kepada saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada tante. Tante selalu menemani, mendoakan, mendukung, memberikan saya kekuatan untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, untuk mama, dan dulu untuk almarhum papa saya. Untuk gereja, saya juga berterima kasih di mana saya bisa bertumbuh di dalam gereja dan ikut melayani di sekolah minggu. Saya berterima kasih dikasih kesempatan itu. Di sana saya banyak sekali belajar dan mendapatkan sukacita. Ketika melihat kepolosan anak-anak, itu menjadi penghiburan tersendiri buat kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Saya berharap gereja terus maju, jemaat bertambah, memenangkan jiwa depannya. Terima kasih semuanya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Tante Linda. Yang saya mau pesan satu, dimanapun kalian berada, cari tempat, talenta yang sudah diberikan sama Tuhan, kembalikan untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Iya, mereka pindah ke Jakarta. Saya sudah berpikir, saudara, ketika Bu Sis, dia ditinggal suaminya, dia tinggal sendiri. Saudara tahu rumahnya itu ada, sebelum masuk rumahnya ada pagar yang digembok. Kemudian masuk lagi ke rumahnya digembok. Saya selalu wanti-wanti Bu Sis, tolong catat nomor. Nggak usah bikin nomor, pencet nomor 3 sebut atau saya atau anak-anak. Saya terus berpikir ketika dia mulai menyampaikan, dia katakan anaknya suruh pindah ke Jakarta. Saya menganjurkan lebih baik pindah ke Jakarta. Karena kita khawatirkan usia sudah hampir 70. Mereka ikut di gereja ini mulai dari 2004 saudara. Dan saya melihat suaminya hampir setiap tahun dia dapat hadiah terajin, pelayan terajin saudara. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah absen. Naik beca, saudara kalau mereka pergi FA dulu ada di Villa Citra,
Mereka naik angkot, turun dari angkot, jalan kaki masuk ke Villa Citra. Mereka setia, saudara. Sampai suaminya dipanggil, kemudian dia pindah ke Jakarta. Bukan cuma itu saja, banyak juga dari jemaat, ada beberapa jemaat, saudara, yang mereka meninggalkan iman mereka. Sampai saya kadang-kadang saya cuma ngomong, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan? Kadang-kala mereka mengerti kebenaran. Kadang-kadang banyak, mungkin ada pengurus bilang, tahu enggak tuh ada jemaat yang sudah pindah keyakinan. Saya bilang, saya tahu. Saya mulai berjuang untuk dia tidak pindah keyakinan, saudara. Saya lakukan banyak hal untuk mereka tidak pindah keyakinan. Tetapi kemampuan saya terbatas, hidup adalah pilihan. Ketika dia pilih untuk dia meninggalkan imannya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai satu kali saya Ferdi itu anak saya, saudara. Ya sekarang dia sudah dipanggil Tuhan berapa tahun, Bu? Kurang lebih 10 tahun. Saudara tahu 10 tahun, saudara. Jadi dia ikut saya satu kali, dia pulang dari Jakarta. Saya enggak mengerti, kita lagi kumpul, sharing, lagi minum bandrek. Kemudian anak-anak bilang, dia katakan, Tan, Ferdi sudah mulai punya pacar yang tidak seiman. Waduh, saya lagi bilang. Kemudian saya telepon dia, Fer, datang temuin tante. Setelah ini kamu mau dengar, tidak dengar itu bukan urusan saya. Tapi saya harus sampaikan. Saya juga bicara dengan Bu Lili. Kemudian saya berdoa, saya tidak mengerti. Saya berdoa, Bu Lili, saya bilang tahun depan ya. Tahun depan Tuhan akan bikin apa saya tidak tahu. Bikin pesta besar ya. Akan pesta besar di tempat ini. Saya tidak mengerti, saudara. Persis waktu 1 tahun Ferdi dipanggil pulang Tuhan. Dan rumah itu, saudara, begitu ramai. Kemudian Bu Lili gak bisa terima. Tapi waktu dia gak bisa terima, dia ingat pesan Tuhan. Dia katakan setahun lagi akan terjadi pesta besar di sini. Waktu dia sadar apa yang Tuhan sampaikan 1 tahun di depan sebelum kejadian. Kemudian Bu Lili bisa melepaskan Ferdi dengan baik. Jadi saya katakan kepada saudara, ketika saudara dengar firman, saya katakan tangkap firman. Kemudian ketika saudara berjemaat, jadilah jemaat yang berakar. Seringkali kita menjadi jemaat yang bisa ke 1 gereja, ke 2 gereja, ke 3 gereja. Saya mau katakan itu tidak akan pernah bisa bertumbuh, saudara. Saudara harus bisa bertumbuh itu di 1 gereja di mana saudara bisa makan, saudara bisa bertumbuh, saudara bisa melayani Tuhan yang mengerti, katakan amin. Amin. Kalau saudara punya talenta, apapun talenta saudara, saya mau katakan, ayo berikan untuk Tuhan semasi saudara kuat. Kita belajar sama-sama. Hari ini saya akan bicara mengenai hidup yang berbuah. Ya. Hidup yang berbuah. Banyak hari-hari ini orang Kristen berbuah hanya cuman pada hari Minggu saja. Dia kelihatan seperti rohani, dia kelihatan seperti malaikat, saudara. Tapi selebihnya hari Senin sampai hari Sabtu itu dia tidak mencerminkan dia sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada satu cerita, saudara. Ada satu cerita, ada tante-tante. Dia tante-tante ini keren luar biasa, saudara. Dia ikut di paduan suara. Dia ikut di paduan suara, orangnya cantik, kemudian besar tinggi, kemudian dengan gaya-gaya tante zaman dulu yang di sini tinggi. Wah, kalau dia nyanyi itu luar biasa. Kemudian satu kali dia bawa ART. Dia bawa ART-nya, dia katakan kamu ikut ibu ke gereja. Ibu mau nyanyi, kamu dengar. Kemudian terus menerus ini ART ikut dia. Pergi terus ke gereja. Karena diajak sama nyonyanya ini. Setiap hari, setiap minggu, saudara. Kemudian udah kira-kira berjalan 5-6 tahun dia sudah pergi ke gereja. Kemudian supirnya dia tanya, dia seperti ini, dia katakan, bagaimana kamu sudah 5 tahun ikut ibu ke gereja? Apakah kamu sudah percaya? Apakah kamu sudah punya iman seperti orang Kristen?
Tahu saudara apa yang dia katakan ART ini? Dia katakan belum. Kenapa kok belum? Habis ibu itu kalau nyanyi di gereja seperti malaikat, suaranya seperti malaikat. Tapi kalau di rumah marah, piring pecah, itu seperti apa? Kalau ibu-ibu marah seperti apa? Oh, enggak ada yang marah. Kalau ibu-ibu marah itu seperti apa? Kalah orang nonton sepak bola. Wah, teriak semua perkataan yang tidak baik keluar semua. Kebun binatang semua keluar. Dia katakan, bagaimana saya bisa percaya kepada Yesus kalau ibu tidak pernah memberikan contoh yang baik. Maka saya katakan kepada saudara, berbuah hari-hari ini. Ditulis di dalam Yohanes, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kemudian disambung dengan Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Jadi ada dua perbandingan yang saya mau gambarkan kepada saudara. Di sini yang saya mau katakan, hari-hari ini dunia sedang mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang tidak menentu. Setelah 3 tahun mengalami COVID, saudara. Kondisi bisnis itu mengalami kemerosotan yang tajam. Kemudian banyak pengusaha berharap ketika setelah 3 tahun COVID berjalan, mereka berharap bahwa ada tahun-tahun yang mengalami kemajuan. Tetapi kita melihat di sini hanya sektor-sektor bisnis tertentu saja yang bisa mengalami booming. Tetapi ada beberapa bisnis yang mengalami terus kemerosotan yang mengakibatkan angka kejahatan itu terjadi melonjak secara besar-besaran. Kita bisa melihat merampas hidup seseorang, ya kita bisa lihat orang datang bunuh, suami tidak suka nggak disiapin makanan bunuh istri, kemudian istri tidak suka kepada suami bunuh, merampas hidup seseorang itu sudah tidak ada rasa takut lagi, saudara. Ini kenyataan. Kemudian yang kedua, merampas hak orang lain itu menjadi biasa. Artinya orang yang tidak bersalah bisa diputuskan salah. Merampas hak hidup seseorang. Dan ini saya melihat, saudara. Kemudian yang ketiga, anak tidak lagi menghormati orang tua. Bahkan ada beberapa anak, saudara, yang memenjarakan orang tua cuman warisan. Mereka memenjarakan orang tua mereka. Kemudian bukan cuma itu saja, saudara. Masih banyak lagi, bahkan negara-negara maju, kalau saudara bisa lihat di sosial media. Bagaimana mereka itu mengalami, kita melihat di sosial, mereka kecanduan narkotika, kecanduan obat-obatan. Mereka berjalan itu seperti zombie, saudara. Saya punya keluarga ada di Amerika. Dia ngomong sama saya, dia katakan, biasa kita ngelihat orang seperti itu. Ketika saya ada di Papua, saudara. Saya ada di Papua Barat. Saya melihat ada orang-orang setiap pagi. Mereka ada di comberan. Mereka ada di got. Karena malam mereka mabuk kemudian mereka jatuh di sana. Dan di negara-negara maju kita bisa melihat. Bagaimana seperti zombie sedang berjalan. Ini satu kondisi, ini satu keadaan yang sedang dialami. Bukan cuma Indonesia. Tetapi oleh dunia. Dan kita bisa melihat di sini kebobrokan sosial, korupsi, penyembahan berhala
Hal ini pun terjadi pada saat Yesaya menjadi nabi. Kondisi ini juga dialami. Bagaimana ketika Yesaya menjadi nabi, kemudian dia melihat bahwa ada kebobrokan sosial, kemudian korupsi. Korupsi itu kita tidak bicara di luar, korupsi itu di dalam gereja. Banyak gereja-gereja Tuhan yang korupsi di dalam gereja, saudara. Kemudian bukan cuma itu, penyembahan berhala. Maka dituliskan di dalam Yesaya 60, dia katakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya cuma mau katakan gini, kegelapan ini hanya bisa hilang oleh terang. Kegelapan tidak bisa dilawan dengan apapun selain kegelapan itu dilawan oleh terang. Dituliskan di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dia katakan sesudah itu Yesus menyatakan dirinya dengan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Yesus dia katakan, aku ini terang hidup. Terang itu ketika saudara percaya Yesus, kemudian saudara lahir baru, kemudian saudara dibaptis, maka terang itu ada dalam hidup kita. Tetapi yang jadi masalah, terang itu kita biarkan di dalam hidup kita. Kita tidak mau bekerja sama dengan terang itu. Maka kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena kita tidak mau mengajak kerjasama dengan terang itu. Karena saya katakan, bagaimana kita bisa terang itu ada dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 5 ayat ke-19, kita buka sama-sama. Matius 5 ayat ke-19. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Oh bukan. Matius 5 ayat yang ke-13. 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain apa? Dibuang orang. Dia katakan garam itu saudara dan saya. Garam itu tidak dilihat bentuknya. Mau lonjong, mau segitiga, mau panjang. Tapi ketika saudara ambil itu garam, saudara taruh di mulut itu asin, itu adalah garam. Garam itu bisa dirasakan. Maka di sini dia katakan di dalam ayat yang ke-13, kamu adalah garam. Dia katakan kalau garam itu sudah tawar, dengan apa garam itu diasinkan? Saya mau katakan garam bisa tawar enggak? Banyak orang bilang gini, bisa. Garam bisa tawar. Kasih 1 sendok kemudian taruh di bak. Kemudian tawar. Enggak. Waktu kita baca ini, Yesus dia bicara tentang garam kemudian tentang terang. Hubungan antara garam dengan terang ini pasti ada hubungannya. Kenapa Yesus dia meneruskan lagi? Dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apalagi orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Tuhan. Saya mau katakan bagaimana garam itu menjadi tawar. Bagaimana hubungan antara garam dengan terang. Saya mau katakan kimia dari garam adalah Na per tambah Cl. Natrium ditambah klorida. Kalau seumpama natrium saja tidak ada
Cl, klorida, bisa jadi garam? Nggak bisa. Kalau saudara bilang gini, punya klorida saja, tidak punya natrium, bisa jadi garam? Nggak bisa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah atau Yesus itu mau menerangkan. Dia katakan kalau kamu mau menjadi saksi Tuhan, kalau kamu mau menceritakan perbuatan Tuhan, kalau kamu mau melakukan yang baik yang berasal dari Tuhan, dia katakan kamu tidak bisa terurai dari Tuhan. Ketika natrium terpisah dari klorida, maka nggak akan pernah menjadi garam. Ketika saudara kemudian terurai dari Roh Kudus, saudara terurai dari Allah, saudara tidak tinggal di dalam Allah, maka saya katakan saudara tidak bisa melakukan hal yang baik menurut firman Tuhan. Amin. Jadi di sini dia katakan, yang pertama, seperti Yesaya dia berbicara, dia katakan bangkit. Bangkit dari apa? Dari kita mengerti bahwa ada terang Allah dalam hidup kita. Terang Allah, saudara, jangan kasih diam di dalam hati kita. Tetapi terang itu ayo kita pancarkan. Kata bangkit ini memiliki kesamaan, dikatakan apa? Berjuang. Artinya berjuang untuk kita menampilkan sesuatu yang berbeda karena ada Roh Allah dalam hidup saudara. Saudara memiliki kedekatan dengan Tuhan. Saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara punya kedekatan dengan Allah. Maka saya percaya saudara bisa menjadi saksi Allah. Amin. Senggol kanan kiri. Sudah saksi Tuhan belum? Kita nggak usah tanya tetangga. Suami istri. Udah jadi saksi belum sih? Suami istri. Kalau yang lain nggak tahu sudah. Tapi suami istri. Saya waktu di Surabaya, saya di rumah, di meja saya taruh itu buah-buahan yang dari Bali. Ketika Tuhan panggil saya untuk menjadi pelayan Tuhan, kita dalam kondisi yang nggak punya apa-apa. Sampai Tuhan pakai orang-orang untuk mencukupi kami. Setiap pagi, setiap siang itu pasti ada makanan yang mereka antar untuk kami. Setiap kalau ada yang ngantar saudara, itu pembantu ART-nya saudara. Dia lihat di rumah saya itu ada apel, ada manggis, ada anggur dan lain sebagainya. Kemudian karena dia sering lihat, kemudian dia ngomong sama nyonyanya. Dia katakan, Bu, di rumah Bu Linda itu banyak buah-bu. Ada buah anggur, buah kelengkeng, kemudian buah macam-macam. Kemudian ibu ini dia ngomong sama saya, Bu, di rumah ibu banyak buah-buahan. Buah-buahan yang dari kayu, Bu Frans, itu buah-buahan. Itu dikerokot sampai mate, yo enggak tembus karena dari kayu. Oh ngono tabu, iya. Banyak kali kita ini memberi buah itu bukan buah yang segar, tapi buah-buahan kepada pasangan kita. Yang percaya katakan amin. Amin di sini enggak ya? Ya. Kita sering kali memberi apa? Buah-buahan. Bukan buah beneran. Kalaupun buah beneran, buahnya itu asem, saudara. Tapi kalau buah sama orang lain, itu bisa manis. Tapi buah sama pasangan seringkali asam. Saya katakan, ketika suami saya masih ada, saya sering katakan, oh kalau dia cerita saudara, cerita tentang politik, saudara bisa cerita sama dia dari pagi ketemu pagi, dia bisa. Karena dia mengerti. Kadang selentingan saya dengar waktu dia cerita politik, orang yang sudah pulang saya tanya, Pak, tadi ceritanya apa sih Pak, kok politiknya lihat aja sih di YouTube, nanti juga di TV juga ditayangi.
Sama saya asem, tapi sama orang lain itu baik. Seringkali seperti itu, betul apa betul? Coba lihat pasangannya. Betul, saudara. Seringkali buah yang kita berikan, saya nggak usah bicara dulu buah kepada yang orang lain yang jauh, nggak perlu. Karena orang lain nggak kenal kita. Kalau saudara mau tahu saudara itu punya buah atau tidak, tanya pasangan, tanya ART, itu paling benar. Maka saya katakan apa yang saudara berikan, buah apa yang saudara berikan kepada pasangan? Apakah buah yang manis? Kadang banyak cerita saudara yang hari ini saya bisa sampaikan. Kadang saya suka ngelihat orang, suami saya orang kaku, ya, kaku luar biasa. Kadang-kala saya ngelihat orang manggil pasangannya Han gitu ya. Dulu saya nggak mengerti, konseling orang Han, saya pikir nama pacarnya Han, saudara. Saya goblok tenang saudara. Tapi lama-lama Han pikir apa ya? Han itu apa? Hani. Saya ngomong sama suami saya, dia manggil pasangannya Hani, manggil Yayang, manggil Mama. Kenapa kamu nggak mau? Dia kalau manggil saya Lilin, Linda. Kenapa kamu panggil Mama? Saudara tahu dia jawab apa? Lu bukan emak gua, kenapa gua mesti panggil Mama? Betul juga saudara. Saya nggak jadi marah. Suami saya bilang, lu bukan emak gua, kenapa gua mesti panggil lu? Mama. Dan dia panggil saya Linda. Saya mau katakan suami saya orang yang kaku, tapi dia suami yang terbaik sampai hari ini. Yang sampai hari ini kita satu keluarga tidak pernah lupa pengajarannya. Jadi di sini dia katakan, Yesaya, dia katakan, hayo kita menghasilkan buah nih. Kalau kita tidak menghasilkan buah, masa sekarang aja saudara bisa lihat kondisi keadaan seperti ini. Bagaimana nanti keadaan tumbuh cucu-cucu saudara. Kalau saudara tidak bisa memberikan buah kepada anak-anakmu, buah kepada cucumu, mereka dapat dari mana pengajaran ini? Saya percaya ketika anak-anak ini tumbuh, cucu saya tumbuh, saya katakan keadaan jauh lebih sulit lagi ketika mereka tidak percaya sama Tuhan. Saya nggak mengerti bagaimana anak-anak ini hidup. Kalau saudara sebagai orang tua, saya sebagai mama, saya mengajar anak-anak saya dengan ketat. Saya ajar mereka untuk mereka mengerti tentang hari Sabat, yaitu hari di mana kita mencari Tuhan. Kemudian anak-anak saya, dia harus ajar anak-anaknya supaya anak-anak ini memiliki pegangan yang kuat. Supaya apa? Ketika mereka punya masalah, mereka tidak lari kepada narkoba. Mereka tidak lagi kepada ajaran sesat. Mereka tidak lagi lari kepada hal-hal yang negatif. Saya waktu Suwen mau pindah, saya cuma ngomong, Suwen, kalau kamu, saya menerangkan sama apa yang ditulis firman Tuhan. Dia katakan ketika engkau bertemu dengan orang yang melayani tidak sesuai dengan firman, kamu harus ambil langkah keluar. Kamu gak boleh sungkan. Karena kita tidak hidup lagi di zaman yang hari-hari ini adalah zaman yang mengerikan saudara. Karena banyak pengajaran. Saya pernah satu kali ada satu jemaat, dia mengalami sakit yang cukup parah. Jadi waktu saya pergi ke rumah sakit, saya besok ke sana, saya cuma ngomong gini, ini sakit parah, ini periksa benar sama dokter. Kemudian istrinya merasa, ini enggak. Kemudian tanya pendeta dalam tanda kutip. Saudara tahu apa kata pendeta ini? Ini selalu duduk di tengah pintu. Di dekat pintu.
Rumahnya kecil saudara. Nggak bisa kemana-mana, duduknya di depan pintu. Ini kesambet katanya. Duh, kesambet saudara. Ini kesambet ini. Ini bukan sakit. Cak gendeng ini saudara. Sampai saya ngomong lagi sekali lagi, saya katakan sama istri. Saya bilang ini serius loh. Ini serius, ini gak main-main. Saudara tahu. Akhirnya dipindahkan ke rumah sakit. Itu sudah tidak ngerti apa-apa. Banyak kali kita ini menjadi orang percaya. Kepengen menanya sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya punya jemaat ketika dia kena kanker, saudara. Saya lupa dia kena kanker apa. Kemudian saudara tahu ketika kita doakan, dia mengalami pemulihan. Waktu dia mengalami pemulihan, saudara, tiba-tiba istrinya ajak ke orang pintar. Waktu dia pergi ke orang pintar, saudara, kemudian mulai lagi penyakit itu kambuh. Waktu itu penyakit itu kambuh, setiap jam 6 sore itu dia teriak-teriak, dia bisa lari-lari karena dia nggak tahan, saudara. Oh, dia teriak-teriak. Kemudian apa yang terjadi? Pendeta datang. Yang saya nggak habis pikir, pendeta ini bilang gini, ini bukan sakit, tapi ketindihan sama genderuwo. Jadi dia ditindih sama genderuwo. Saya lagi ngomong kalau ada genderuwo yang tindih dia, nggak usah dia tahu, saya jauh lebih tahu duluan. Dia panggil orang-orang pintar untuk mengobati. Sampai akhirnya waktu saya ke sana, apa yang dia lakukan? Dia nangis, dia pegang kaki saya. Ampuni saya, karena saya sudah melakukan hal yang salah. Maka saya katakan, ayo hari-hari ini kita berbuah. Berbuah artinya apa? Selain kita mengasihi keluarga kita, berbuah artinya apa? Mengerti tentang prinsip firman Tuhan. Tahu ada hal-hal yang seperti itu. Saya katakan jangan lakukan itu. Kemudian yang kedua dikatakan bagaimana situasi yang sulit seperti itu. Satu kondisi yang sulit mungkin di tengah-tengah keluargamu. Ketika saudara mengalami kesulitan, permasalahan dalam hubungan, mungkin dalam ekonomi, banyak hal yang terjadi mungkin dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa berbuah? Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini adalah berbicara tentang kesatuan. Ketika saudara memiliki permasalahan, persoalan saudara. Apapun yang terjadi pada keluargamu, apapun yang terjadi pada orang sekelilingmu. Apa yang harus kita kerjakan? Kita menjadi kesatuan dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi kesatuan dengan Tuhan? Kita lari sama Tuhan, kita datang, kita berdoa sama Tuhan. Kita minta firman apa yang Tuhan mau kasih untuk saya. Kita tanya Tuhan, Tuhan firman yang Tuhan mau sampaikan ini firman apa Tuhan? Ketika saya mengalami tekanan yang cukup hebat saudara. Saya sampai mengalami pendarahan yang luar biasa. Saya mengalami pendarahan, saya cuma tanya satu. Saya cuma ngomong ini Tuhan, berdiri saya udah gak mampu. Saya udah gak kuat untuk berdiri. Tapi saya minta Tuhan apa yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan cuma ngomong gini, di tangan kananmu ada tongkat. Lempar tongkat dan kamu lihat mujizat. Saudara tahu waktu saya udah gak punya kekuatan, saya udah gak punya tenaga. Waktu saya dapat firman itu, saya bisa berdiri, saya bisa teriak sama Tuhan. Saya katakan yes, saya pegang firman Tuhan. Kemudian kita mulai terus.
pelayanan ketika kita merintis gereja ini. Nggak ada uang saudara. Tapi Tuhan bilang lempar tongkat itu supaya kamu lihat mujizat. Kemudian saya kumpulkan beberapa pengurus, saya katakan kita nggak punya uang, tapi kita punya Tuhan. Tuhan bilang lempar tongkat maka kita lihat mujizat. Mujizat yang pertama kali itu datang. Telepon dari Jakarta, dia katakan, Bu Linda, saya minta nomor rekening gereja. Pertama kali tahun 2004. Saudara tahu orang ini transfer 20 juta. Kemudian lagi Tuhan pakai lagi dia. Tahun kedua Tuhan kirim lagi 20 juta. Kemudian sampai hari ini gereja tidak pernah kekurangan uang. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi saya katakan kepada saudara, ayo bersatu dengan Tuhan menjadi satu kesatuan. Ketika saudara punya masalah, jangan lari dari masalah saudara. Tapi ketika saudara punya masalah, lari sama Tuhan. Waktu saudara lari sama Tuhan, maka saudara ada di dalam Tuhan. Maka apapun yang terjadi, dia Tuhan tetap akan menolong saudara. Dan Tuhan, saudara katakan Tuhan, saya minta firman Tuhan. Saudara tidak usah minta kekayaan, tapi saudara minta firman Tuhan. Firman apa yang Tuhan mau kasih untuk saya? Firman apa yang Tuhan mau buat untuk saya? Saudara dengar dari Tuhan. Kalau saudara dengar itu dari Tuhan, saudara mulai memperkatakan itu. Perkatakan janji Tuhan. Jadi bukan saudara mereka-reka dulu, kemudian saudara ngomong, kemudian tidak jadi, itu bukan itu. Tapi ketika saudara dapat firman Tuhan, kemudian saudara mulai perkatakan. Ketika Tuhan bilang, bangun gereja. Bangun gereja, nggak punya uang. Tapi kemudian Tuhan kasih firman Tuhan di dalam Mazmur 126. Waktu saya dapat firman itu saya pegang. Setiap hari saya katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan Linda seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut Linda penuh dengan sorak-sorai dan seterusnya. Dan saya katakan sampai gereja ini jadi, itu karena firman Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Apapun persoalanmu, apapun keadaanmu, tidak usah cerita sama orang lain. Kalau ketika saudara cerita sama orang lain tidak menyelesaikan masalah, tetapi tambah ada masalah yang baru. Sampaikan itu sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan mau ngomong apa sama saya. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Makasih Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami boleh memberikan buah yang terbaik bagi pasangan kami. Saya sering kali sampaikan ketika saudara masih memiliki pasangan. Kasihi pasanganmu. Apapun yang dia lakukan, saudara tetap belajar untuk mengasihi. Karena ketika pasanganmu itu pergi untuk selamanya, gak ada yang saudara bisa sampaikan apa yang ada dalam hatimu. Yang datang dengan pasangan, saudara pegang pasanganmu. Gandengan. Masing-masing berjanji dengan dirimu masing-masing. Yang perempuan katakan aku mau memberikan buah yang baik. Laki-laki akan berkata aku akan memberikan yang terbaik dari yang aku miliki. Sehingga dunia boleh melihat ada cerita Tuhan dalam hidup keluarga. Kiara laba ya syanda. Yang datang dengan pasanganmu, pegang erat tangan pasanganmu, pegang.
Yang mungkin sudah lama saudara gak pernah tahu. Saudara gak pernah pegang tangan istrimu. Saudara gak pernah pegang tangan suamimu. Hari ini saudara pegang. Rabatasyakana maralabaralabasyana maralabaralabasyana. Kiaralabaralabasyana matasyete pakaralabaralabasyana maralabaralabasyana. Berkati pasangan demi pasangan Tuhan di tempat ini. Mereka saling mengasihi, mereka saling memberi, mereka saling menghormati Tuhan. Sehingga ada buah-buah yang dinikmati Tuhan. Oleh pasangan ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan setiap tangan-tangan pasangan suami istri Tuhan pada pagi hari ini. Biar mereka boleh berbahagia kepada pasangan mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Taruh firman ini. Kami pulang, kami mau berbuah. Kami pulang Tuhan, kami mau menjadi satu dengan Engkau. Kami mau melekat dengan Engkau Tuhan. Menjadi satu kesatuan dengan Engkau. Sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya tidak izinkan bagi saudara yang belum dibaptis untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena firman Tuhan yang katakan akan menjadi kutuk bagi kita. Kita mau ambil roti di tangan kanan kita. Kita minta ampun apa yang sudah kita lakukan sepanjang 1 bulan di belakang kita. Kita minta ampun. Ampuni kami Tuhan, perkataan kami, perbuatan, tingkah laku kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan Yesus Kristus? Sama-sama katakan, amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita mau angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan itu ialah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sama-sama kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Wabasmu apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Biar sepanjang 1 bulan ke depan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari setiap sakit penyakit. Ada perlindungan, ada kekuatan menyertai keluarga kami masing-masing. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati firman Tuhan pagi hari ini.
Saatnya kita mau mengumumkan persembahan yang kedua. Saya mengundang petugas kolektor boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Di sebentar Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami. Dan percaya Tuhan Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Berapa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan pada 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Himbauan bagi para pekerja diwajibkan datang. Song Class Salvation diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Family Altar diadakan setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai, diatur oleh ketua FA masing-masing. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua, dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Demikianlah pengumuman minggu ini, kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita semua. Happy Sunday, and God bless you. Haleluya, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sebelum pulang, mari salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat, sama-sama katakan amin.